Di balik setiap hal yang viral, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Viral Stories, channel yang membahas semua hal-hal yang viral dan menginspirasi. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar, agar kami lebih bersemangat untuk mengungkap semua cerita viral. Di tengah malam yang gelap, Andi tiba di sebuah hotel tua, yang terletak di pinggiran kota kecil. Hotel itu tampak seperti saksi bisu zaman dulu, dengan dinding yang retak, lampu-lampu temaram yang berkedip, dan udara dingin yang terasa menyelimuti lobi. Dia tidak punya pilihan lain, semua hotel di kota itu penuh. Wajah resepsionis tua yang ramah, meski terkesan sedikit mencurigakan, menyambutnya. "Selamat malam, Tuan. Kamar terakhir yang tersedia untuk Anda adalah kamar 308, ucap resepsionis itu sambil menyerahkan kunci, dengan senyuman samar yang tak bisa dijelaskan. Andi tidak berpikir panjang, rasa lelah dan kantuknya, setelah perjalanan panjang, mengalahkan keinginannya untuk tidak mempertanyakan apapun. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hotel ini. Suasana mencekam terasa menggantung di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Andi menaiki tangga tua berkarpet usang yang berderit di setiap pijakan. Ketika sampai di lantai 3, ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Kamar-kamar di lantai itu bernomor 301 hingga 307. Tapi di mana kamar 308? Dia menyusuri lorong gelap yang sepi, mencari-cari nomor itu. Tepat di ujung lorong, di sebuah sudut yang hampir tertutup bayangan, Andi melihat sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu itu tampak lebih baru, dengan cat yang masih segar, dan nomor 308 tertulis di atasnya dengan huruf besar. Rasa ragu sempat menyergapnya, tetapi kelelahan membuat Andi menepis firasat buruk itu. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu, dan dengan sedikit paksaan, pintu itu terbuka. Di dalam, kamar itu terlihat biasa saja. Ada tempat tidur besar, lemari kayu tua di sudut ruangan, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke jalanan kosong di bawah. Namun, hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti ruangan itu. Andi mencoba mengabaikannya dan segera merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ketika malam semakin larut, Andi terbangun oleh suara aneh. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Ia duduk tegak, berusaha mendengarkan dengan saksama. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sumbernya jelas, berasal dari dalam lemari tua, di sudut ruangan. Andi mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya tikus, atau suara kayu yang melengkung. Namun, rasa takut perlahan menyelinap. Ia memberanikan diri bangkit dari tempat tidur, dan mendekati lemari itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari. Di dalam lemari, tidak ada apa-apa kecuali sebuah amplop tua yang tampak usang. Dengan ragu, Andi mengambil amplop itu, dan membukanya. Isinya adalah potongan-potongan surat yang tampaknya ditulis oleh seseorang, yang pernah menginap di kamar itu. Salah satu potongan surat itu bertuliskan, "Jika Anda membaca ini, berarti Anda sudah mendengar suara ketukan itu. Jangan abaikan. Mereka tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Pintu kamar ini tidak akan pernah terbuka lagi, setelah malam pertama Anda di sini." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar, saat ia membaca surat itu. Ketika Andi mencoba memahami maksud surat itu, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras, seperti ada sesuatu yang memukul-mukul dinding lemari dari dalam. Dengan panik, ia menutup lemari itu dan berlari ke pintu kamar, mencoba membukanya. Namun, pintu itu tidak bergerak. Ketukan di lemari semakin keras hingga pintunya bergetar. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Dari kegelapan di dalam lemari, muncul sepasang mata merah menyala yang menatap Andi. Sosok menyeramkan itu perlahan keluar dari lemari. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, dengan tubuh kurus, kulit membusuk, dan bau busuk yang menyengat. Andi berusaha berteriak,
tetapi suaranya tidak keluar. Sosok itu melangkah perlahan ke arahnya, membawa hawa dingin yang menusuk. Ketika Andi mencoba mundur, ia tersandung dan jatuh. Dalam sekejap, sosok itu mencengkeramnya dengan tangan kurus dan dingin. Sebelum Andi sempat bergerak, sosok itu mencengkeram lengannya dengan tangan yang dingin dan keras seperti es. Sentuhan itu terasa seperti menyedot semua kehangatan dari tubuhnya, membuat Andi gemetar tak terkendali. Apa kau mau dariku?" gumam Andi, hampir tanpa suara. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menunduk, mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke arah Andi. Bau busuk semakin kuat, membuat Andi hampir muntah. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, ke dalam tempat di mana tidak ada jalan keluar. Ketika Andi mencoba melawan, dunia sekitarnya mulai memudar. Sosok itu menelan seluruh keberadaannya, meninggalkan ruangan yang hening. Keesokan harinya, kamar 308 tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Andi pernah ada di sana. Tetapi di dalam lemari, jika Anda berani membuka dan melihat ke dalam, Anda mungkin akan mendengar suara ketukan, dan melihat sepasang mata merah yang menyala. Keesokan harinya, resepsionis hotel dengan tenang menyimpan kunci kamar 308 kembali ke laci. Tak ada tanda-tanda keberadaan Andi. Seorang tamu baru tiba di hotel itu, kelelahan setelah perjalanan panjang. Ia menghampiri resepsionis, meminta kamar yang tersedia. Dengan senyum samar, resepsionis tua itu berkata, "Hanya ada satu kamar tersisa untuk Anda, kamar 308. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar 308? Mengapa kamar itu terus memakan korban? Misteri ini tetap tidak terpecahkan, namun satu hal yang pasti, siapapun yang menginap di kamar 308 tidak pernah terlihat lagi. Jangan lupa, jika Anda mengunjungi hotel tua, pastikan untuk memeriksa nomor kamar Anda. Dan jika Anda mendengar suara ketukan dari lemari, jangan pernah mendekat. Anda mungkin tidak akan pernah keluar lagi." Tonton kisah lengkapnya di saluran YouTube kami untuk mengetahui lebih banyak tentang misteri mengerikan ini.